Jumpa kembali di channel kami, channel yang khusus bagi tips dan informasi, syukur-syukur bisa mengedukasi. Pada kesempatan ini saya coba berbagi kepada teman-teman YouTube bagaimana cara merawat outdoor AC agar awet, dingin. Saya bukanlah teknisi, saya hanya pengguna yang mencoba memahami kinerja AC. Kalau terjadi kerusakan, terus terang saya tidak tahu. Saya pasti berikan kepada ahlinya. Tetapi dalam hal perawatan, tentu tidak ada salahnya kalau kita mengerti. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar agar kita tidak dikadalin oleh oknum-oknum. Paling tidak, kita bisa mengerti apanya yang bermasalah. Jangan kepalanya sakit, kaki yang dipijit. Kan banyak orang-orang seperti itu. Untuk itu, mari kita eksekusi. Ini adalah mesin outdoor. Sebenarnya jantungnya sebenarnya atau inti daripada AC itu sebenarnya berada di sini. Di dalam di tempat di dalam ini, di sini ada namanya kompresor. Namanya kompresor, barangkali orang awam yang dimaksud dengan kompresor adalah pendingin. Mungkin bapak-bapak, teman-teman barangkali sering menyaksikan orang demam diberikan kompres, ditempelkan di kepalanya. Tapi apakah teman-teman tahu tujuannya apa? Itu kan untuk mendinginkan orang demam. Jadi itu kompresor adalah mesin pendingin. Jadi intinya adalah di sini. Inilah yang mendinginkan sebenarnya. Sementara indoor itu yang di sana itu hanyalah ibaratnya mulut. Itulah yang meniup, ya, supaya bisa dipahami. Intinya sebenarnya ini ada di sini. Karena disinilah pusat daripada freon. Freon itu adalah gas. Gas itu sifatnya dingin. Ada R32, ada R12, ada R410. Karena dia sifatnya dingin, kemudian ditiup kembali, maka dia menjadi tambah dingin. Itulah yang dialirkan ke pipa-pipa kuningan ini yang dibungkus dengan putih itu masuk ke dalam indoor. Di sanalah nanti ditiup. Jadi sekali lagi ini adalah intinya dialirkan masuk ke indoor. Indoor itulah yang meniup, ibarat mulut. Tapi ini adalah hatinya. Ini hatinya. Tapi ini sebenarnya tidak terlalu perlu perawatan kayak indoor. Apalagi kalau Anda tempatkan di luar ruangan yang sering terkena percikan hujan, maka otomatis mesin outdoor itu akan selalu bersih. Karena yang nempel di sini ada debu. Beda dengan indoor. Indoor memang harus selalu dibersihkan karena di sanalah meskipun ada hawa dingin masuk, tapi kalau mulut peniupnya itu atau disebut blower atau kipas itu tidak akan keluar anginnya. Selanjutnya mari kita lihat pada bagian-bagian mana yang akan kita bersihkan. Pada bagian belakang ada kasa di situ, meskipun tidak nampak karena sangat sempit. Nah, seperti inilah bagian belakangnya. Di situ adalah kawat jaringnya dan di dalamnya itu ada kasa. Kemudian ada karet busa. Nah, seperti ini. Ini yang akan kita bersihkan.
Namun sebelum kita melakukan pembersihan, sebaiknya arus listrik dimatikan demi keamanan. Nah, langkah pertama kita sapu bagian belakang dulu, karena sudah pasti di belakang itu ada debu, ada sarang laba-laba. Posisinya sih sangat sempit sehingga agak sulit untuk dilakukan memperlihatkan secara utuh. Dan inilah yang menginspirasi saya, bagaimana caranya saya bisa membersihkan bagian belakang tanpa harus menggunakan pompa air. Jadi bersihkan bagian belakang dan bagian depan secara keseluruhan. Nah, ini nampak masih lumayan bersih. Nah, setelah itu kita coba buka bagian dalam. Cara membukanya ya cuma membuka skrupnya. Mari kita coba lihat apa yang ada di dalam itu. Ini hanyalah jaring pengaman sebenarnya. Nah, ini adalah kipas bagian dalam. Di belakangnya itu ada pipa-pipa yang dilindungi oleh kasah seperti layaknya radiator mobil. Dan di belakangnya itu ada karet busa. Nampaknya sih masih bersih. Ini adalah kompresor. Jadi kompresor itu tidak perlu kita kotak-katik karena itu sangat teknis. Nah, kita bersihkan dengan menggunakan kuas. Kita buka sarang laba-labanya, karena biasanya di sarang laba-laba ada juga ternempel debu. Sebenarnya sih ini belum terlalu kotor, karena ini dibersihkan secara berkala. Tingkat kekotorannya juga itu tergantung dari lingkungan. Kalau berada di lingkungan yang kotor, katakanlah di seputaran jalan raya yang banyak suplai debunya, ya otomatis ya harus sering-sering. Jadi apa yang kami tampilkan di sini adalah bagaimana cara membersihkan dengan praktis tanpa biaya. Sebenarnya ini mudah sekali. Daripada kita dikadalin. Jadi apa yang kami sampaikan di sini hanya bersifat informatif. Sekali lagi, saya bukan orang teknis, tapi saya mencoba memahami bagaimana cara kerja, mekanisme kerja sebuah AC. Apa yang harus dibersihkan dan apa yang tidak harus disentuh. Karena kita ini bukan orang teknis. Yang penting kita bisa tahu apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Nah, setelah kita kuas-kuas, kita coba menggunakan kanepo basah. Kanepo itu yang sering digunakan untuk ngelap mobil tapi dalam keadaan basah. Kenapa kanepo yang kita pakai? Karena kanepo itu tidak menggunakan serat. Kalau kita menggunakan kain, biasanya kain itu meninggalkan serat-serat. Jadi kita menggunakan
bahan yang apa yang ada. Jadi disinilah sebenarnya letaknya pendinginan freon. Tadi kelihatan di belakang kipas itu ada pipa-pipa kuningan yang kecil. Itulah yang ditiup oleh kipas. Jadi kipas ini meniup ke dalam, bukan keluar. Jadi apa yang keluar pada outdoor ini hawanya panas, karena itu adalah pantulan dari dalam, bukan kipas keluar. Jadi mekanisme kerjanya sama dengan radiator mobil. Radiator mobil itu kan menghadap ke kipas menghadap ke radiator, sama dengan ini. Jadi kalau kita sudah memahami mekanismenya, cara kerjanya, freon kemana, jadi selalu menggunakan dua pipa. Jadi hawa dingin yang sudah ditiup di sini dialirkan masuk ke indoor, dan hawa panas kembali masuk ke radiator. Radiator masuk ke bukan radiator, kompresor. Kompresor mengirim ke belakang kipas itu dan didinginkan kembali, dan begitulah secara berputar. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin menyanggah saya di sini, silahkan tulis di komentar. Nanti kita coba memberikan argumentasi secara literasi ya. Jadi saya hanya menggunakan logika-logika sederhana untuk mengatasi apa yang jadi permasalahan dalam perawatan sebuah AC secara keseluruhan. Jadi debu-debu yang kita temukan di situ sebaiknya disingkirkan dengan menggunakan kanebo sebelum menimbulkan masalah lain. Ya bisa saja berkarat. Ada karat di situ, ya bisa menimbulkan kebocoran. Jadi ini kami sudah melakukannya selama 4 tahun, dan kondisi AC kami secara keseluruhan baik indoor maupun outdoor ternyata awet. Jadi saya pikir apa yang saya lakukan itu tidak salah ya. Jadi sesuatu yang mudah kenapa dibuat ribet? Jadi kalau saya sering melihat orang membersihkan AC ya dengan selang-selangnya itu, saya pikir wah, kenapa ribet amat? Sesuatu yang mudah jangan dibuat ribet. Nah, kita coba pasang kembali pengamannya. Jadi pengaman di sini hanya berfungsi agar tidak ada benda-benda yang bisa menghalangi kipas, misalkan daun-daun atau benda-benda lain yang bisa menghambat kinerja kipas. Kelihatannya sangat mudah, dan memang mudah. Bagi teman-teman kalau bisa membayangkan, sudah bisa melakukannya sendiri tanpa harus menggunakan teknisi. Kita cuma kerja main-main, tapi hasilnya nggak main-main. Nah, pembersihan di dalam outdoor sekitar kipas itu sudah selesai. Tinggal merapikan, membersihkannya kembali
sisa-sisa debu yang ada di depan. Dan ini untuk di samping dan belakang. Kita menggunakan kanebo kembali. Kanebo itu kan basah, sehingga debu itu bisa menempel di kanebo. Ini bisa kelihatan bagaimana debu yang tadinya menempel di bagian belakang itu sudah diserap oleh kanebo. Memang sih kalau menggunakan pompa air menyemprot ya pasti bersih. Tapi sekali lagi, kalau ada yang mudah, kenapa kita menggunakan yang ribet? Sengaja saya menyampaikan ini agar teman-teman yang ada waktu dan bisa melakukannya, apa salahnya? Sambil menghemat, ya lumayan. Kalau panggil teknisi kan lumayan. Ya, silahkan dibersihkan berkali-kali. Hanya dengan kanebo. Nah, ini kelihatan debu-debu. Nah, ini kelihatan debunya sudah banyak yang nempel di kanebo. Inilah kelebihannya kalau kita melakukan perawatan secara berkala. Jangan jadi lumpur baru mau dibersihkan, itu sudah susah. Tapi kalau masih dalam tahap debu, itu mudah dibersihkan. Tapi banyak pengguna AC itu menunggu sampai betul-betul tidak dingin. Setelah dia setel ke 16 dan tidak dingin, barulah dia sadar bahwa AC-nya sudah tidak maksimal lagi. Baru dia melakukan pembersihan. Itu sudah, debunya itu sudah jadi tumpukan debu. Setelah pembersihan selesai, maka kita coba menyalakan AC dan kita tunggu beberapa jam kemudian. Dan ini nampak sudah ada keringat, ada embun yang sudah mulai menetes ya. Di samping hawa di sekitar kipas outdoor juga sudah hangat. Dan ini ada tetesan-tetesan embun dari pipa-pipa kuningan itu. Ini menandakan bahwa AC ini masih normal. Jadi kuncinya di situ. Nah, ini pipa dari pembuangan juga kelihatan. Demikian sahabat YouTube, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.